Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada bulan Zulhijjah ini Allah masih memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita mampu menghadirkan jiwa, menghadirkan pikiran kita dalam rangka merayakan hari kebahagiaan di bulan Muharram ini, di bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang Allah haramkan, antara lain haram untuk beradu domba, haram untuk berkata-kata kotor, haram melakukan aktivitas-aktivitas termasuk misalnya pada hari tasyrik, pada hari nahar, itu ada hal-hal juga yang Allah larang. Misalnya di hari tasyrik dilarang berpuasa. Ini dalam rangka untuk menguatkan betapa bulan ini adalah bulan kebahagiaan, betapa bulan ini adalah bulan kebersamaan, bulan ini adalah bulan berbagi, ada bulan Zulhijjah, bulan yang Allah muliakan. Salawat dan salam kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa, sahabat dakwah yang berbahagia, bagi keluarga kita muslim yang baru saja melaksanakan ibadah haji, bulan ini adalah bulan perjuangan, bulan ini adalah bulan meraih kemabruran. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak melaksanakannya, kita belajar dari peristiwa ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang mampu berjuang melawan hawa nafsu kita, berjuang melawan pelit kita, berjuang melawan kesombongan kita, merasa yang paling hebat, merasa yang paling mulia, merasa yang paling pintar, merasa yang paling segala-galanya, sehingga orang lain rendah. Maka kita disunnahkan memperbanyak kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ingin menundukkan dari yang besar kita, yang besar diri kita, jabatan kita, kita tundukkan menjadi Allah yang besar. Pemirsa, sahabat dakwah yang berbahagia, tema kita kali ini adalah meraih keberkahan di bulan Zulhijjah. Walaupun hari ini sudah kita lewati masa-masa spesial bulan Zulhijjah, tapi masih ada beberapa hari ke depan. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan evaluasi. Karena bagi bulan Miladiyah atau bulan Masehi, bulan ini adalah bulan Desember. Maka bagi kita, bulan ini adalah bulan akhir dari 1446 Hijriah. Artinya, kita harus mengevaluasi diri, apa sih yang sudah kita dapatkan selama 1 tahun di bulan Hijriah ini. Sudah selama 1 tahun mulai kita mengevaluasi diri. Apa saja keberkahan yang Allah berikan. Tentu kalau bulan Ramadan, yang pertama adalah keberkahannya di puasa. Maka bulan ini adalah bulan juga melatih diri kita untuk berpuasa. Walaupun dalam banyak hadis dijelaskan bahwa Rasulullah itu banyak puasanya itu adalah awal
Zulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Begitu ya kan? Sebelum khatib turun mimbar. Itu dilakukan sampai hari nahar. Kenapa demikian? Karena kalau ada Ramadan yang mulia di akhirnya atau 10 terakhir, justru bulan Zulhijjah itu di awal 10 pertama. Ini menjadi penting untuk kita mengevaluasi diri. Selain puasa 1 sampai 10, di situ ada puasa apa yang disebut dengan hari Arafah. Kemudian sebelumnya tanggal 8 itu hari Tarwiyah. Bahkan sebelum kita sholat itu pun disunnahkan untuk tidak makan apapun. Itu juga hari nahar. Ketiga-tiganya itu mendatangkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ambil kesempatan bulan Zulhijjah ini untuk melatih diri untuk berpuasa. Bagi yang punya hutang Ramadan, ayo kita bayar di bulan Zulhijjah ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana bulan ini, karena bulan Zulhijjah ini ada hari raya terbesar, yaitu adalah hari raya Idul Adha, yang memang dari hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 ini memberikan kekuatan. Menurut para ulama termasuk Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan satu amalan yang harusnya kita dawamkan di bulan ini adalah memperbanyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selain takbirannya yang melalui syiar mungkin itu yang memang terbatas pada hari, kemudian waktu tertentu karena memang itu masa hari raya. Tetapi di luar itu takbir yang kita bacakan itu juga ingin mengajarkan kepada kita, menundukkan jiwa kita untuk tidak menyombongkan diri. Kemudian di selah-selah kita sholat, pada saat fasolli berarti itu adalah perintah sholat untuk Idul Adha, sunnah muakkad hukumnya, maka rakaat pertama kita diajarkan untuk memperbanyak tasbih. Kemudian rakaat kedua itu juga akan bertasbih di sela-sela takbir. Ini mengajarkan betapa amalan tasbih ini kita perbanyak di bulan Zulhijjah ini. Kenapa? Karena bulan ini adalah Allah muliakan. Kemudian siapa yang memuliakan Allah, Allah akan muliakan orang yang menyebut asma Allah. Siapa yang menyebut nama-nama Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan egonya, Allah sucikan dia. Kemudian Allah bersihkan dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya adalah kemuliaan bulan Zulhijjah ini di naharnya, memotong hewan. Dan walaupun sudah kita lakukan, baik yang sudah memotong ataupun yang berencana motong tahun depan, apa esensi yang harus kita potong? Mari kita potong jiwa kebinatangan kita. Apa jiwa kebinatangan? Yang pertama adalah kesombongan, begitu ya. Maka takbir selalu kita. Allahu Akbar, dalam sholat pun ada perbanyak berapa kali takbir untuk menundukkan jangan sampai emosi kita, bahkan kesombongan kita, jiwa kita justru mendominasi seolah-olah kita yang paling hebat. Kemudian nahar, selain mengalirkan darah, kemudian di situ adalah keterampilan berbagi. Bukankah sudah dibahas kita pada episode sebelumnya bagaimana pola pembagian? Sepertiga yang berkurban, sepertiga fakir miskin, sepertiga hadiah. Ini menunjukkan betapa bahwa bulan ini kita pastikan semua yatim, semua fakir, semua miskin, mereka akan bahagia. Kenapa? Karena kita akan peduli kepada sesama. Bulan ini juga bulan kemuliaan untuk berbagi kepada sesama. Allah akan memberikan lipat ganda, Allah akan memuliakan siapa memuliakan hambanya. Siapa yang menyayangi hambanya, maka Allah akan menyayangi yang bersangkutan. Apalagi mereka yatim, apalagi mereka fakir, apalagi mereka miskin. Selain kecerdasan spiritual yang harus kita kuatkan, maka harus kita kuatkan pula kecerdasan emosional kita, kecerdasan sosial kita untuk berbagi kepada sesama, peduli kepada yang lain. Ayo kita pastikan keluarga terdekat kita. Jangan sampai di bulan Zulhijjah ini mereka tidak punya kebahagiaan. Tidak makan daging, tidak makan dan tidak minum karena memang kekurangan. Kemudian yang kedua,
Selain keluarga, mari kita pastikan tetangga kita. Ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kiri, semua kita pastikan. Termasuk boleh jadi teman kolega kita, yang boleh jadi sesama mereka tidak kelihatan. Ada banyak para pemimpin-pemimpin terdahulu, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk Rasulullah, kunjungan ke rumah, datang, melihat, ngecek apa isi dapurnya, misalnya begitu ya. Apa yang ada mereka makan. Kalau tidak, mari kita peduli kepada mereka, bagaimana meningkatkan kecerdasan sosial, kecerdasan emosi kita. Kemudian tentu, karena ini adalah bulan evaluasi, mari kita juga evaluasi diri kita. Seberapa besar kemampuan kita memperbaiki diri. Bukankah semakin tinggi orang bertauhid, semakin kuat ibadahnya, maka ihsannya semakin mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semakin cerdas tauhid kita, semakin kuat ketauhidan kita, semakin kuat pula syariat, kemudian ibadah kita. Kemudian yang terakhir, kita sempurnakan dengan menyempurnakan akhlak kita. Insya Allah, akhlak, tasawuf, bahkan merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ciri khas kita di bulan Zulhijjah ini. Demikian sebagai renungan kita bersama. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.